Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika asyik di masa pandemi COVID-19. Belajar dari rumah bersama tim matematika cerdas. Mari kita sama-sama belajar berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, tidak ada salahnya kita berdoa sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Dan untuk yang muslim, mari kita sama-sama baca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Agar pembelajaran kali ini dapat diterima dengan baik dan kalian mudah untuk memahaminya, tentu dalam proses pembelajaran tetap harus fokus, konsentrasi, dan semangat. Baik, potensi dasarnya ini adalah kompetensi yang harus kalian kuasai setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu menjelaskan transformasi geometri, ada refleksi, ada translasi, rotasi, dan dilatasi. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi, yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah menggambar bayangan benda hasil refleksi pada cermin. Kemudian menggambar bayangan benda hasil transformasi. Dalam hal ini kita ambil dua saja, refleksi dan translasi. Yang ketiga, menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi, refleksi dan translasi pada koordinat kartesius. Dan yang keempat, menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan bangun datar maupun titik pada koordinat kartesius. Baik, kita mulai. Materi pertama yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Jadi pada pencerminan ini kalian seolah-olah sedang bercermin ya di depan kaca. Ya, nanti setiap kita bercermin tentu kita akan melihat bayangannya ya di belakang cermin. Nah, jadi pada konsep kali ini seolah-olah benda itu berada di depan cermin datar. Nah, kata kunci untuk refleksi agar kalian mudah memahami, ya, pertama sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencermin diantaranya sebagai berikut nih yang harus dipahami. Pertama, bayangan suatu bangun, ya bayangannya ya, yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya ya. Ini pada cermin datar ya, seperti halnya kita ngaca, otomatis bentuk dan ukurannya sama sesuai dengan aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda aslinya ke cermin ya, meskipun tidak ada yang mengukur ya ketika kita sedang ngaca. Kemudian bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, tiga hal ini harus kalian pahami ya. Nah, pertama bentuk dan ukurannya sama, lalu jarak antara bayangan dengan ke cermin dengan benda ke cermin itu sama, lalu bendanya akan saling berhadapan tentunya ya. Baik, di dalam konsep refleksi atau pencerminan ini ada beberapa hal yang pada pertemuan kali ini akan Bapak sampaikan. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Jadi kalau pencerminan terhadap sumbu X, kita punya sebuah titik, katakanlah titik P, X, Y, maka akan menghasilkan bayangan P aksen, yaitu X, negatif Y. Ya. Ini. Jadi kalau kita punya titik koordinatnya pada sistem koordinat kartesius itu adalah X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya, aksen ini mencirikan bayangan ya, bayangannya adalah X, negatif Y. Kemudian yang kedua terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi ketika kita punya sebuah titik P, X, Y dicerminkan terhadap
sumbu Y, maka bayangannya akan menghasilkan negatif X, Y. Kemudian terhadap garis Y sama dengan X. Ya, terhadap garis Y sama dengan X, ketika kita punya sebuah titik koordinat P, X, Y, maka bayangannya yaitu menjadi Y, X. Tinggal ditukar saja, karena terhadap garis Y sama dengan X. Lalu yang keempat, ya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ya, maka ketika kita punya sebuah titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya atau P aksennya itu adalah negatif Y, negatif X. Oke, perhatikan contoh berikut. Ini pada sistem koordinat kartesius, ya. Ingat, kita menggunakan sifat bayangan pada cermin. Pertama, ukuran dan bentuknya sama, jarak benda ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin sama, ya, sama ukuran. Kemudian bayangan dengan bendanya akan saling berhadapan. Baik, misalkan punya sebuah titik P 6,3, kemudian kita cerminkan terhadap sumbu E, ini sumbu E, ya, sumbu E. Nah, sebelumnya 6,3 dapat dari mana? Kamu lihat ya, seandainya kotak-kotak ini mewakili satu satuan, maka nanti titik P posisinya akan berada pada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 6 kotak, berarti 6 pada sumbu E. Lalu ke atas pada sumbu Y-nya adalah 1, 2, 3. Ya. 3. Jadi 6,3 posisinya. Baik, kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini cerminnya, 3 satuan terhadap cermin. Ya. Nah, karena jarak benda ke cermin 3 satuan, maka jarak bayangan ke cermin pun harus 3 satuan, ya. Tadi prinsip bayangan pada cermin datar. Sehingga nanti bayangannya ada di sini, ya. P aksennya adalah 6, negatif 3. Posisinya terhadap sumbu X, nilai pada sumbu X-nya itu tetap. Ya, kemudian yang berubah adalah nilai ordinatnya atau nilai pada sumbu Y-nya menjadi negatif, ya. 1, 2, 3. Negatif 3 karena posisinya di bawah 0. Ya, seperti itu konteksnya. Nah, setelah ini misalkan kita akan mencerminkan terhadap sumbu Y. Ini cerminnya, ya. Cermin terhadap sumbu Y. Berarti nanti kalian harus hitung jaraknya, ini ada 6 satuan, ya. Nah, berarti nanti jarak cermin ke bayangan pun harus 6 satuan juga, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau boleh di 6 kotak, ya. Nah, ini. Nah, di sini bayangannya. Ya, jadi P double aksen ini artinya bayangan yang kedua setelah dicerminkan tadi sumbu X dan sumbu Y. Berarti bayangannya kamu lihat kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, ternyata posisi nilai koordinatnya atau nilai Y-nya tetap, yang berubah adalah nilai X-nya. Ya. Oke, berikutnya, bagaimana kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X? Nah, ini garis Y sama dengan X itu seperti ini, ya. Ini, ya. Maka tetap kalian harus ukur, ya, ada berapa kotak nih. Oke, ini ada 1,5 satuan terhadap cermin, berarti nanti bayangannya pun harus 1,5. Nah, ini di sini bayangannya, ya, ternyata ada perubahan, ya, bertukar posisi karena di sini Y sama dengan E. Yang tadinya titiknya P 6,3 menjadi bayangannya adalah 3,6 kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan E. Nah, lalu yang berikutnya bagaimana kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X? Ini cerminnya. Nah, berarti dari titik P ini berapa satuan nih, ya? Nah, ini ada 4,5 satuan jaraknya dari benda ke cermin, dan dari cermin ke bayangan itu harus sama-sama 4,5 satuan. Sini berarti bayangannya adalah negatif 3, negatif 6. Ya, berlaku negatif, ya. Karena di sini garisnya Y sama dengan negatif X. Nah, ini contoh
Contoh kalau objeknya adalah titik pada sistem koordinat kartesius. Oke. Lalu bagaimana kalau bangun datar? Ya, misalkan bahwa punya segitiga ABC. ABC dengan masing-masing titik A adalah 3,3. Ya, 3 satuan pada sumbu X dan 3 satuan pada sumbu Y. Kemudian titik B-nya adalah 5,7 dan titik C-nya adalah 9,3. Bagaimana kalau dicerminkan terhadap sumbu X? Ya, dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, tentunya kita harus satu-satu, ya, ini 3 satuan. Kemudian bayangannya pun harus 3 satuan, ya, ada di 3,-3. Kemudian titik B-nya ini ada 7 satuan, ya, maka bayangannya pun harus 7 satuan, sehingga bayangan dari B adalah 5,-7 dan sudut C-nya atau titik C-nya ini 3 satuan juga, maka bayangan 3 satuan. Nah, setelah diperoleh titik-titik bayangan ini, maka kita buat segitiga bayangan. Ya, ini adalah bayangan dari segitiga ABC. Dan kamu harus ingat di sini ya, benda dengan bayangannya berhadapan, ya. Nah, ini maksud prinsip tadi bayangan pada cermin datar, bendanya berhadapan. Baik, bagaimana kalau cerminnya kita ambil sumbu Y, ya? Nah, tentu juga kalian harus cek, ya, titik A-nya bayangannya 3 satuan, kemudian jaraknya juga harus sama antara benda dengan titik bayangan, ya. Kemudian B-nya ini 5 satuan, maka jarak bayangannya pun harus 5 satuan, negatif 5,7. Ya, kalian harus memahami kalau sumbu X berarti X-nya yang tetap, kalau terhadap sumbu Y berarti Y-nya yang tetap. Ya, perubahannya yang lain hanya berlaku lawannya saja menjadi negatif. Kemudian titik C ini 9 satuan, ya. Sehingga nanti kalau kita gambarkan, nah ini gambar segitiga ABC, ya, ketika dicerminkan terhadap sumbu Y. Seperti itu, bisa dipahami ya. Nanti bisa kalian coba bagaimana kalau digambarkan dicerminkan terhadap sumbu Y sama garis Y sama dengan X atau garis Y sama dengan negatif X. Untuk sementara berikan hanya dicerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Baik, berikutnya translasi atau pergeseran. Nah, jika suatu translasi pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, yang garis horizontal itu pada sumbu koordinat kartesius adalah sumbu X, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Pada sumbu X berarti posisi pergeserannya ke kanan atau ke kiri saja. Lalu kalau translasinya itu sepanjang garis vertikal atau pada sumbu Y, maka translasinya akan bernilai positif jika bergeser ke atas dan bernilai negatif jika bergeser ke bawah. Ya, translasi pergeserannya. Sistemnya seperti ini. Ketika kita punya P, X, Y, ya, ditranslasikan atau digeser nih. Ya. Nah, pergeserannya pada horizontal. Garis horizontal pada sumbu X sejauh A. Kemudian B di sini adalah pergeseran pada garis vertikal atau sumbu Y sejauh B digesernya, ya. Nah, jadi digeser sejauh A dan digeser lagi sejauh B. Gitu. Maka nanti bayangannya itu akan menjadi X tambah A, ya, plus minus di sini karena ada pergeseran pada sumbu X itu bisa ke kanan bisa ke kiri. Ya, kemudian untuk sumbu Y-nya Y plus minus B. Ya, sama, ini juga ada pergeseran ke atas atau ke bawah, ya. Oke, bergeser ke kanan ditambah, kalau bergeser ke kiri itu dikurangi. Tergantung dari translasinya, ya. Gitu. Bergeser ke atas, kalau kita
bertambah dan berkurang bergeser ke bawah. Nah, ini konsep dasarnya, prinsipnya untuk translasi. Baik, kita perhatikan konsep berikut. Misalkan bahwa punya sebuah titik P 4,3. Ya. Nah, titik P ini akan digeser misalkan 5 satuan ke kanan, ya. Lalu 4 satuan ke atas digeser, ya. Berarti nanti pergeserannya dari TP ini akan pindah. Nah, ke titik sini. Proses perpindahannya bagaimana? Nah, tadi tuh berarti 4 karena ke kanan berarti ditambah 5, ya. Lalu yang tadinya 3 karena digesernya ke atas berarti ditambah 4. Sehingga bayangannya itu akan menjadi 9,7. Nah, itu pergeserannya, ya. Nah, kemudian titik P ini misalkan digeser lagi 7 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Ya, pergeserannya ke kiri dan ke bawah. Maka nanti proses perpindahannya adalah 4 dikurangi 7 dan 3 dikurangi 5, ya, karena pergeserannya ke kiri dan ke bawah. Sehingga hasil bayangannya, hasil translasinya adalah 4 dikurangi 7 adalah negatif 3 dan 3 dikurangi 5 adalah negatif 2. Ini bayangannya setelah ditranslasikan negatif 7 dan negatif 5. Ya, ini titik, ya. Oke, sekarang kita kebangun. Misalkan Bapak punya segi 4 ABCD. Ini segi 4 ABCD ini trapesium, ya. Trapesium. Ya, misalkan titik A-nya itu digeser 14 satuan ke kiri. Wah, 14 satuan ke kiri berarti dikurang 14. Lalu 12 satuan ke atas. 12 satuan ke atas. Maka nanti bayangan titik A-nya akan menjadi negatif 10,5. Dan di mana negatif 10,5? Ya tadi 4 karena ke kiri berarti dikurangi 14, hasilnya negatif 10. Negatif 7 karena ke atas berarti ditambah berapa? 12, ya. Hasilnya adalah 5, seperti itu. Kalau pada bangun geometri salah satu titik sudah ditentukan pergeserannya, maka titik yang lain akan mengikuti pergeseran tersebut. Jadi titik B-nya kalau kita geser 14 satuan ke kiri dan 12 satuan ke atas, bayangannya akan menjadi negatif 6,5, ya. Oke, negatif 6 sekali lagi dapatnya dari 8 dikurangi 14, negatif 6, kemudian negatif 7 ditambah 12 ke atas, ya. Nah, titik C-nya 14 juga ke kiri dan 12 ke atas. Negatif 7,7. Dan titik D-nya adalah negatif 9,7. Nah, ini titik-titiknya baru kita gambarkan ulang bentuk bangun geometrinya. Nah, ini bayangan, ya. Bayangan trapesium ABCD ketika digeser 4 satuan ke kiri dan 12 satuan ke atas. Seperti ini. Bisa dipahami, ya? Oke, dengan menyimak materi tadi, penjelasan tadi, diharapkan kamu bisa memahami, ya, melalui proses berlatih berpikir. Baik, yang pertama, tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Nanti, ya, ini tolong dijelaskan. Bintang nih seperti ini di yang A nih. Nah, yang biru ini benar nggak sih merupakan bayangan dari pencerminan? Nah, ruas garis ini sebagai cermin, ya. Nah, yang berwarna merah inilah yang dicerminkan. Kalian cek, berikan alasannya. Tadi, ya, prinsip pencerminan, ukuran dan bendanya harus sama, kemudian jarak benda ke cermin harus sama dengan jarak bayangan ke cermin, dan bendanya akan berhadapan dengan bayangannya. Itu prinsipnya. Yang kedua, gambarkan bayangan segitiga OPQ dengan titik sudutnya adalah
O negatif 2,1, P 0,3, dan Q 2,2 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ya, garis Y sama dengan negatif X tadi seperti apa? Sudah dibahas, tinggal nanti kalian cerminkan. Yang ketiga, segi 4 KLMN dengan titik sudutnya di K negatif 2,4, L 3,7, M 4, negatif 8, dan N negatif 3, negatif 5 direfleksikan terhadap sumbu X. Ya, pertama kalian cerminkan terhadap sumbu X, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Buat garis Y sama dengan X, nah bayangan tadi, bayangan yang sudah dicerminkan terhadap sumbu X dicerminkan kembali terhadap garis Y sama dengan X. Jadi ada 2 kali ya. Nah, jadi masing-masing K dicerminkan terhadap sumbu X memperoleh bayangan K aksen. K aksen dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, diperolehlah K double aksen seperti ini. Ya. Baik, yang keempat, segitigawan berkoordinat W 0,1, 1 dikurangi negatif 2, dan N ini negatif 2,1. Gambarlah segitiga tersebut beserta bayangannya setelah translasi. Ya, setelah translasi 1 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas, yang B-nya 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Kemudian yang C-nya dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, ada 3 ya soalnya. Dan yang terakhir, segitiga OPQ berkoordinatnya adalah ini, ditranslasikan sehingga didapatkan koordinat bayangannya adalah koaksen di 3,1. Ya, bayangannya nih. Nah, pergeserannya bagaimana? Kalian tentukan pergeserannya dulu. Ya. Pergeserannya, pasangan pergeserannya itu ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke bawah, ke kanan ke atas, atau kiri bawah atau kiri atas. Ya, kemudian tentukan bayangan untuk titik P dan Q-nya. Oke, mudah-mudahan bisa dilatih ya. Baik, pertemuan kita kali ini hanya ini saja. Yuk kita sama-sama refleksi. Apa yang sudah dipelajari pada pembelajaran hari ini? Ya, ini masalah transformasi tadi ada 2, mengenai refleksi itu sendiri, ya, pencerminan dan translasi atau pergeseran. Apakah sudah memahami materi yang disampaikan hari ini? Silahkan, kamu punya cara tersendiri untuk memahami proses pembelajaran kita kali ini. Ya, harus seperti apa jika kalian belum memahami materi tersebut? Itu sudah kalian bisa lakukan sendiri. Demikian pertemuan kali ini, meskipun singkat mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani farudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Ya Allah, sungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah kau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur, selalu tersenyum, dan raihlah kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.